Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Usin. Sekarang giliran Pak Usin yang menjadi coach, saya yang menjadi coachingnya. Iya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Iya, Usin. segar banget Pak Yan. Kabarnya gimana petang ini Pak Yan? Alhamdulillah Pak Usin, alhamdulillah. Sehat. Iya. Gimana nih Pak Yan nih? Apa yang ingin didapatkan nih dari obrolan kita kali ini Pak Yan nih? Gini nih Pak Usin. Jadi saya itu punya permasalahan di dalam pembelajaran. Saya merasakan saat ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu monoton gitu. Jadi saya sih semangat gitu mengajarnya, tapi melihat anak, kondisi anak kayaknya gitu ya tidak ada rasa senang atau gembira setelah belajar dengan saya gitu. Jadi sampai saat ini saya merasakan saya itu dalam pembelajaran itu monoton gitu. Nah itu mungkin Posin permasalahan saya untuk saat ini gitu Pak. Oh iya. Jadi terasa monoton ya pembelajarannya Pak ya, padahal Bapak Betul. sebagai tugas pokok ya. Terus Betul. kondisi ideal seperti apa yang Bapak inginkan? Jadi di dalam pembelajaran Posin mungkin saya pada saat ini selalu menggunakan buku terus gitu. Emang saya tahulah bahwa buku yang atau yang digunakan oleh saya dengan anak-anak itu cukup bagus isinya bagus. Namun mungkin hanya dengan buku itu anak-anak jadinya gimana ya rasanya gitu. Jadi tidak ada pengalaman baru gitu Posin untuk di dalam pembelajaran dengan saya, mungkin itu yang dirasakan anak-anak Posin. Iya. Terus upaya yang dilakukan oleh Pak Yayan agar tidak seperti itu, tidak hanya berfokus pada buku, ada nggak usaha yang dilakukan oleh Bapak? Jadi saya gini, saya pembelajaran saya pada saat ini kenapa seperti itu. Jadi saya mungkin Pak banyak alasan-alasan mungkin yang bisa saya rasakan Pak, kenapa pembelajaran saat ini saya seperti itu. Mungkin karena kesibukan saya di sekolah, selain di sekolah juga saya kesibukannya di lingkungan gitu Pak. Kebetulan saya dipercaya memegang PAUD, kemudian pemegang menjadi guru MDT atau madrasah diniyah gitu Pak. Jadi dengan kesibukan itu di dalam menyiapkan pembelajarannya itu saya rasa kurang gitu Pak. Saya rasa kurang. Tapi berbeda Pak, yang saya rasakan berbeda ketika dulu saya belum sesibuk ini gitu Pak ya. Belum sesibuk ini, saya belum memegang di PAUD, saya belum memegang di MDT gitu kan. Nah, tapi setelah memegang PAUD MDT kemudian mendapatkan tugas tambahan di sekolah gitu karena banyaknya pekerjaan. Nah itu jadi di dalam menyiapkan pembelajarannya Pak itu ya mungkin saya rasakan itu kurang. Kalau dulu Pak, saya kalau mau pembelajaran itu minimal apa yang bisa saya buat sehingga kan anak-anak itu fokus Pak, apakah itu dengan saya itu membawa barang-barang yang nyata ke kelas untuk menerangkan tentang materi tersebut, atau saya membawa membuat PTT gitu seperti itu. Nah itu Pak langkah permasalahan itu yang saya itu awalnya itu mungkin dari sana Pak. Jadi karena adanya waktu gitu Pak, kurangnya waktu untuk menyiapkan itu. Nah mungkin itu Pak. Iya, jadi begitu banyak tanggung jawab yang dipikul dan beban Bapak ya. Terus upaya Bapak untuk mengembalikan kepada situasi pembelajaran yang menyenangkan lagi seperti tadi menyediakan dengan sesuatu yang nyata seperti itu. Upaya Bapak untuk ke arah itu? Mungkin Pak
Saya akan mencoba mungkin Pak, akan mencoba membagi-bagi waktu Pak, membagi-bagi waktu mungkin mana yang bisa dilakukan hari ini, mana yang bisa dilakukan besok, sehingga kan saya itu bisa membuat persiapan pembelajaran yang begitu yang begitu mengasihkan buat anak-anak di kelas Pak gitu ya. Jadi setelah pembelajaran saya gitu Pak, setelah pembelajaran saya itu anak-anak tidak merasa bosan lagi gitu Pak, tidak merasa bosan lagi. Nah, untuk mengembalikannya itu mungkin saya akan membuat Pak, kembali seperti dulu lagi Pak, saya akan berusaha membuat PowerPoint, kemudian selain itu saya juga mungkin akan membawa anak-anak langsung ke lingkungan Pak, yang bisa digunakan untuk media sebagai pembelajaran. Karena gini Pak, terus terang nih, saya terus terang Pak, saya di sekolah itu mendapatkan image lah, mendapatkan image itu saya guru matematik kan mungkin Bapak tahu ya guru matematik itu mungkin bisa dikatakanlah jarang guru-guru matematik yang harmonis gitu Pak ya, yang kebanyakan guru matematik itu anak-anak itu menyebutnya jutek lah, kirel lah, nah seperti itu Pak. Nah itu Pak yang ingin saya lakukan ke depannya itu. Jadi ingin menghilangkan image guru matematik itu tidak harmonis, kucem, killer mah, galak mah gitu. Nah, ini menghilangkan seperti itu. Jadi langkah ke depannya itu insya Allah Pak saya akan membawa anak-anak atau di dalam pembelajarnya saya akan melakukan pembelajaran yang bisa berpihak betul-betul kepada anak gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Iya. Menurut Bapak pembelajaran yang menyenangkan itu ada indikatornya seperti apa? Oke Pak. Jadi untuk pembelajaran yang menyenangkan itu Pak, jadi kalau prinsip dari diri saya pribadi Pak, bahwa anak itu senang belajar itu ketika anak-anak betul-betul mengikuti kegiatan proses belajar mengajarnya Pak. Sehingga kan si anak-anak itu karena menyenangi gitu kan, karena menyenangi mata pelajarannya saja gitu, dengan menyenangi mata pelajarannya saja gitu, anak-anak sehingga kan belajarnya juga akan senang gitu Pak. Nah, mungkin seperti itu Pak. Nah kemudian untuk si anak-anak saya akan berusaha berkomunikasi lah. Tidak ketika pembelajaran saya akan berusaha berkomunikasi dengan baik, kemudian menyelipkan sedikit demi sedikit rasa-rasa humor gitu Pak, rasa-rasa humor gitu ya, supaya anak itu tidak terlalu jenuh gitu Pak. Ada rasa humor, kemudian dengan menerapkan menggunakan media pembelajaran, misalkan PowerPoint dengan gambar-gambar yang gimana atau menggunakan misalkan terjun langsung ke lapangan gitu Pak. Nah itu Pak ya untuk rasa senang anak di dalam belajar itu sehingga kan anak itu bisa memahami materi pelajaran hari ini gitu Pak. Nah itu mungkin itu Pak. Iya. Terus itu komitmen Bapak untuk bisa melaksanakan secara konsisten apa yang barusan Bapak ucapkan itu supaya tetap langgang seperti itu sehingga ada hasilnya. Jadi untuk komitmen saya Pak, komitmen saya untuk melaksanakan seperti itu, yang pertama saya mungkin sebelum rancangan pembelajaran yang saya buat itu mungkin saya akan berkonsultasi dulu Pak kepada mungkin yang bisa dianggap yang dianggap lebih dari saya gitu Pak. Sehingga kan ketika saya mau mengajar tidak menyetorkan dulu RPP, nah itu yang menjadi penggugah Pak, yang menjadi penggugah buat saya, sehingga kan saya hitung-hitung diingatkan Pak, diingatkan oleh dia gitu ya untuk pembelajaran hari ini, oh ini. Nah, kemudian saya juga Pak tidak akan malu-malu Pak, saya tidak akan malu-malu untuk meminta rekan saya Pak
meminta rekan saya menjadi supervisor di kelas gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, komitmen saya, Pak, sehingga kan apa namanya, pembelajaran yang menyenangkan buat anak itu selalu ada, Pak, selalu ada di setiap, proses pembelajaran saya, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya. Jadi Bapak Yan sekarang sudah ada jalan keluarnya ya terkait dengan pembelajaran yang kurang menyenangkan, sekarang sudah ada solusi seperti itu? Alhamdulillah, Pak. Nah, mungkin dengan perbincangan kita seperti ini, Pak, apa yang tadinya di pikiran saya itu tidak terbersit itu apa yang akan saya lakukan dengan perbincangan seperti ini dengan Pak Osin. Alhamdulillah, Pak, saya sudah ada pencerahan gitu, Pak. Karena mungkin dengan banyaknya tugas yang harus saya kerjakan gitu, Pak. Karena mungkin karena dipikirkan sendiri jadi tidak terbersit gitu, Pak. Apa nih ke depannya gitu. Tapi dengan mencurhatkan curahan hati Iya. saya mungkin dengan Pak Osin, kemudian ngobrol dengan Pak Osin. Pada saat ini sudah alhamdulillah gitu, Pak. Mmm. Alhamdulillah gitu, oh saya itu harus gini, harus gini. Jadi adalah gitu solusi untuk menyelesaikan sehingga kan nanti pembelajaran saya itu tidak monoton lagi gitu, Pak. Sehingga kan anak-anak itu senang dengan pelajarannya, kemudian hasilnya juga bisa menyenangkan dan terakhir adalah senang kepada gurunya, gitu, Pak. Iya. Ya, sepertinya Bapak sudah sangat semangat untuk merealisasikan dan mengaplikasikan Insya Allah, solusi-solusi Pak. yang barusan. Siap, Pak. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan, Pak. Selamat mengaplikasikan Oke, solusi-solusi barusan. Nanti bisa siap, Pak. ditindaklanjuti di perbincangan selanjutnya, Pak. Ya, Siap, Pak. Insya ya. Allah, Pak. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi, Pak, permasalahan ini tindak lanjutnya ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Yan. Oke, Pak, Selamat sore. sama-sama, Pak, ya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita tunggu instruksi berikutnya Pak Yan ya. Mangga, Pak, mangga.